Bagaimana caranya agar kita tidak tersesat dalam perjalanan spiritual kita? Banyak sekali orang yang terjun ke dalam dunia spiritual, tapi tak sedikit juga yang akhirnya tersesat. Nah, cara agar kita tidak tersesat salah satunya adalah mengenali bedanya ilmu kedikdayaan dengan ilmu kesejatian. Bagaimana caranya? Saat kita sedang mendalami spiritualitas, kita bisa saja dihadapkan pada dua pilihan ilmu, yakni ilmu kedikdayaan ataupun ilmu kesejatian. Orang kuno sering berkata, konon kita harus lulus ilmu kedikdayaan dulu supaya bisa menemukan kesejatian. Sebenarnya, jika kita mampu melampaui ilmu kedikdayaan, kita juga bisa mencapai ilmu kesejatian dan mengalami puncak spiritualitas. Tapi, jika kita tidak jeli mengenali perbedaannya, manusia bisa tersesat dan stuck dalam ilmu kedikdayaan. Dan orang-orang seperti ini biasanya nanti akan sibuk mencari kesaktian di luar, bukannya malah mengenali diri sejatinya. Dan ini jumlahnya banyak sekali. Itulah kenapa orang yang mengalami spiritualitas itu malah biasanya tersesat dan kemudian menjadi halusinasi, waham, atau narsistik. Supaya bisa melampaui ilmu kedikdayaan dan bisa mencapai kesejatian, maka kita harus bisa mengenali perbedaannya dulu. Dan ini juga dibahas dalam buku Sedulur Papat Kalimo Pancar, sebuah buku yang membahas tentang rahasia ilmu kuno sedulur papat yang dianggap keramat dan sangat powerful dalam membawa manusia menuju kepada jalan kesejatian atau puncak spiritualitas. Inilah bedanya ilmu kedikdayaan atau supranatural dengan ilmu kesejatian atau pencerahan. Banyak sekali pejalan spiritual yang ingin sampai kepada ilmu kesejatian, namun di tengah perjalanan mereka malah terjebak ke dalam ilmu kedikdayaan, lalu terpukau dengan daya-daya sakti yang ditimbulkannya, sehingga mereka stuck di sana dan tidak mampu mencapai kesejatian spiritual yang sesungguhnya. Inilah yang menyebabkan kenapa orang yang melangkah di jalan spiritual itu banyak yang lari ke mistisisme, supranatural, atau hal-hal klinik lainnya, sehingga spiritualitas kerap diidentikan dengan praktek perdukunan semata. Padahal spiritual yang sebenarnya tidak begitu, tidak hanya sekedar mencari kesaktian dan hal-hal supranatural belaka. Kesaktian dan hal-hal supranatural memang menimbulkan kedikdayaan, namun jika kita tidak segera melampauinya, hal tersebut biasanya justru membawa karma buruk bagi diri sendiri. Kedikdayaan biasanya identik dengan daya-daya gaib, supranatural, mistisisme, dan segala hal klinik yang sifatnya mencari kejayaan karena memanfaatkan energi bawah atau energi dari entitas dimensi yang lebih rendah. Dalam buku Tantra kayak Irketut Sandika ini dijelaskan, di Nusantara masih terdapat praktek Tantra kiri, yakni praktek spiritual yang lebih mengedepankan penggunaan energi bawah untuk melampaui diri sendiri. Efek dari praktek tantra kiri ini memang bisa membuat manusia memiliki daya kesaktian, seperti ilmu kebal, ilmu pengasihan, ilmu pelet, dan masih banyak lagi. Namun jika manusia tidak mampu segera melampauinya, kesaktian-kesaktian yang ditimbulkan melalui tantra kiri ini bisa membuat manusia justru terjerumus dalam ilmu hitam atau praktek perdukunan yang merugikan. Dalam buku Sedulur Papat Kalimo Pancar ini diceritakan, para praktisi spiritual di Indonesia ini memang lebih banyak menggeluti kedikdayaan. Itulah kenapa spiritualitas di Indonesia masih identik dengan hal-hal gaib dan klinik. Bahkan ilmu kuno, semacam ilmu Sedulur Papat Limo Pancar pun, yang seharusnya bisa mengantarkan manusia menuju ke kesejatian, juga kerap digunakan sebatas hanya mencari kedikdayaan belaka. Padahal jika kita mampu mengenali sedulur papat kita dengan baik, mereka justru bakalan membantu kita menuju kepada jalan kesejatian, bukan hanya sebatas klinik dan supranatural belaka. Dalam buku Sedulur Papat Kalimo Pancar ini diceritakan melalui sebuah kisah, di mana sahabat penulis ternyata pernah hampir terjerumus ke dalam godaan kedikdayaan tersebut. Ceritanya, sahabat penulis ini sangat ingin menemukan ilmu kesejatian, sehingga ia memutuskan untuk berguru. Namun ternyata saat berguru, ia justru diberi jimat oleh gurunya yang katanya sudah diberi kekuatan sedulur papat. Jika jimat itu dimantrai dengan kata-kata tertentu, maka jimat itu bisa memunculkan kekuatan yang bisa membuat manusia mewujudkan apapun keinginan diri. Ini tentu saja sudah mengarah kepada praktek mencari kesaktian dari luar diri dan arahnya ke kedikdayaan, bukan kesejatian.
Padahal kesejatian sendiri adalah proses tentang mengenali diri sejati atau jati diri manusia yang puncaknya adalah kesadaran murni atau tercerahkan. Dalam buku Healing and Recovery ini, kesadaran murni atau pencerahan ini merupakan tingkat kesadaran dan level spiritual tertinggi yang bisa diraih manusia. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak dan stuck di dalam kedigdayaan atau pencarian kesaktian belaka? Sebenarnya ilmu kuno Nusantara ini sudah ada yang mengajarkan manusia agar bisa meraih kesejatian. Bahkan ilmu kuno sejenis ilmu sedulur papat limo pancer ini juga sebenarnya bisa membantu manusia meraih kesejatian. Memang ada sebagian yang menganggap ilmu sedulur papat ini sebagai ilmu hitam, karena tak sedikit yang memang menggunakannya sebagai pencarian kesaktian belaka. Padahal ilmu sedulur papat ini sendiri adalah ilmu tentang mengenali diri sendiri. Dalam pemahaman Bali, sedulur papat ini disebut sebagai kandapat atau catur sanak yang terdiri dari ketuban atau yehnyom, getih atau darah, ari-ari atau plasenta, dan selaput janin atau lamas. Dalam pemahaman Jawa kuno, sedulur papat ini terdiri dari ketuban atau kakang kawah, darah atau getih, plasenta atau adi ari-ari, dan tali pusar atau pusar. Mereka ini semua adalah elemen-elemen yang menjaga bayi ketika masih berada di dalam kandungan hingga bayi terlahir ke dunia yang terbuat dari unsur air, api, tanah, dan udara. Ketika bayi sudah terlahir ke dunia dan menjadi manusia, maka sedulur papat ini tetap menjadi penjaga dan pelindung manusia yang berupa 4 elemen yang mempengaruhi cara manusia berpikir dan merasa. Dalam pemahaman saya, sedulur papat adalah 4 elemen dalam tubuh, air, api, tanah, udara, yang membentuk sedulur papat yang sama dengan yang menjaga bayi dalam kandungan. Ketika bayi ini terlahir, maka sedulur papat ini akan mempengaruhi cara kita berpikir dan merasa. Dalam kebudayaan modern, sedulur papat ini adalah 4 elemen dalam tubuh yang membentuk pikiran atau mind dan jiwa atau soul. Ketika manusia dalam bahaya, sedulur papat sebenarnya bisa melindungi kita melalui insting dan firasat. Dan ketika ada peluang datang, sedulur papat juga bisa membantu memberitahu manusia melalui ide, imajinasi, dan sebagainya. Jika sedulur papat ini kita ruat dan kita berdayakan, maka ini akan selaras dengan manusia dan bisa membantu manusia mengenali diri sendiri, sehingga kesadaran manusia bisa meningkat. Ketika kesadaran manusia meningkat, biasanya manusia akan menjadi lebih peka dan lebih bisa memahami pelajaran-pelajaran dalam kehidupan dan semesta. Ketika manusia menjadi semakin sadar, maka manusia akan terus mengalami peningkatan pengetahuan, dan biasanya emosinya juga akan semakin baik dari hari ke hari. Jika ditinjau dalam skala kesadaran Hawkins berikut ini, manusia yang mengalami peningkatan kesadaran juga akan mengalami peningkatan skor kesadaran yang semakin besar. Tingkat kesadaran tertinggi adalah pencerahan atau enlightenment, di mana di sini manusia sudah menjadi sebuah kesadaran murni, dan inilah tingkat spiritual tertinggi yang bisa diraih oleh manusia. Dalam ajaran Jawa dan Bali kuno, inilah yang disebut sebagai ilmu kesejatian. Sedangkan mereka yang bermain dengan ilmu kedigdayaan, banyak yang justru stuck di level kesadaran bawah. Kalau dalam skala kesadaran Hawkins, mereka biasanya terjebak dalam level force dan memiliki energi yang rendah. Itulah kenapa kalau kalian mengamati, orang yang terjebak di pencarian kesaktian, biasanya mereka hidupnya juga tidak berkembang. Bahkan ada yang terjebak dalam halusinasi atau kehidupan yang toksik.